Bismillahirrohmanirrohim. Nama saya Novia Nurmayanti. Saya mahasiswi program studi Pendidikan Kimia UIN Senandung Jati Bandung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching tahun 2020. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua muridnya, silakan untuk memimpin berdoa. Alhamdulillah sudah selesai. Kita melakukan absen terlebih dahulu ya. Untuk siswa yang hadir, silakan mengangkat tangannya dan mengatakan hadir. Alhamdulillah pada hari ini hadir semua. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengenai hukum-hukum dasar kimia. Pasti kalian belum pernah mempelajarinya kan? Mari kita pelajari bersama-sama dan simak PPT yang akan Ibu sampaikan. Hukum-hukum dasar ilmu kimia. Yang pertama yaitu ada hukum kekekalan massa atau yang disebut dengan hukum Lavoisier. Anthony Laurent Lavoisier melakukan penelitian terhadap proses pembakaran dari beberapa zat. Dalam percobaan tersebut diamati proses reaksi antara raksa atau merkuri, yaitu logam cair yang berwarna putih keperakan, dengan oksigen untuk membentuk merkuri oksida yang berwarna merah. Dari hasil percobaan tersebut, diketahui bahwa massa oksigen yang dibutuhkan pada proses pemanasan logam merkuri sama dengan massa oksigen yang dihasilkan dari pemanasan merkuri oksida. Dengan demikian, Lavoisier mengemukakan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier yang menyatakan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Adapun contoh soalnya adalah sebagai berikut. Kawat tembaga dibakar dalam pembakaran Bunsen sehingga terbentuk tembaga oksida atau CuO. Persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Dua tembaga berfasa solid bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan dua tembaga oksida berfasa solid. Jika berat tembaga semula adalah 32 gram, dan CuO yang terbentuk adalah 40 gram, berapakah berat O2 yang bereaksi? Maka, menurut hukum kekekalan massa, dalam reaksi kimia tidak terjadi perubahan massa. Oleh karena itu, berat O2 yang bereaksi adalah 40 gram dikurangi 32 gram sama dengan 8 gram. Inilah yang disebut hukum Lavoisier, yaitu massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Selanjutnya yang kedua yaitu ada hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Pada tahun 1799, seorang ahli kimia Prancis bernama Joseph Louis Proust melakukan eksperimen yaitu dengan mereaksikan unsur hidrogen dan unsur oksigen. Ia menemukan bahwa unsur hidrogen dan unsur oksigen selalu bereaksi membentuk senyawa air dengan perbandingan massa yang tetap, yaitu 1:8. Berikut adalah tabel hasil percobaan Proust. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa setiap 1 gram hidrogen bereaksi dengan 8 gram oksigen menghasilkan 9 gram air. Hal ini membuktikan bahwa massa hidrogen dan massa oksigen yang terkandung dalam air memiliki perbandingan yang tetap, yaitu 1:8. Berapapun banyaknya air yang terbentuk tetap perbandingannya yaitu 1:8. Dari percobaan yang telah dilakukan, Proust mengemukakan teorinya yang terkenal dengan sebutan hukum perbandingan tetap atau hukum komposisi tetap, yang berbunyi sebagai berikut. Perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Dengan memakai pemahaman hukum perbandingan tetap, definisi senyawa dapat diperluas sebagai berikut. Senyawa adalah zat yang terbentuk oleh dua atau lebih unsur yang berbeda jenis dengan perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya adalah tetap. Selanjutnya yaitu hukum kelipatan perbandingan Dalton. Dalton melakukan percobaan dengan mereaksikan unsur nitrogen yang massa diubah-ubah dengan unsur oksigen yang massanya dibuat tetap. Data hasil percobaan Dalton diperlihatkan dalam tabel berikut ini.
Dengan massa oksigen yang sama, ternyata perbandingan massa nitrogen dalam senyawa nitrogen dioksida dan senyawa nitrogen monoksida merupakan bilangan bulat dan sederhana. Perbandingannya adalah sebagai berikut, yaitu 2:1. Berdasarkan hasil eksperimennya, John Dalton merumuskan hukum kelipatan perbandingan atau hukum perbandingan berganda yang bunyinya adalah sebagai berikut. Jika dua jenis unsur bergabung membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa-massa salah satu unsur dalam senyawa-senyawa tersebut sama atau tetap, sedangkan massa-massa unsur lainnya berbeda, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Selanjutnya yaitu hukum perbandingan volume Gay-Lussac. Pada tahun 1808, seorang ahli kimia Prancis bernama Joseph Louis Gay-Lussac mengamati volume gas-gas yang terlibat dalam suatu reaksi seperti gas hidrogen, oksigen, klor, dan nitrogen. Pengamatan menunjukkan bahwa pada reaksi pengukuran temperatur dan tekanan yang sama diperoleh hasil sebagai berikut. Tabel hasil percobaan 1 merupakan volume H2-nya tetap. Selanjutnya, tabel hasil percobaan kedua yaitu volume O2-nya yang tetap. Dalam eksperimen 1, pada saat volume O2 10 mili dan seterusnya, volume H2O tidak berubah, yaitu 20 mili. Dengan demikian, pula pada eksperimen 2, volume H2O tidak berubah lagi, yaitu 20 mili setelah H2 mencapai 20 mili. Dengan demikian, Gay-Lussac menentukan bahwa perbandingan volume hidrogen dengan oksigen dengan uap air adalah 2:1:2 dengan persamaan reaksi sebagai berikut. 20 mili gas hidrogen bereaksi dengan 10 mili gas oksigen menghasilkan 20 mili H2O. Sejalan dengan percobaan tersebut, reaksi gas-gas lain juga diukur perbandingan volumenya, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Berdasarkan data perbandingan volume gas-gas yang bereaksi, Gay-Lussac merumuskan hukum perbandingan volume, yang bunyinya adalah sebagai berikut. Pada suhu dan tekanan yang sama atau tetap, perbandingan volume-volume gas yang bereaksi dan volume-volume gas hasil reaksi merupakan bilangan bulat dan sederhana. Selanjutnya yaitu hipotesis Avogadro. Pada awalnya, hukum Gay-Lussac tidak dapat dijelaskan oleh para ilmuwan, termasuk John Dalton. Kemudian, pada tahun 1811, seorang ahli fisika dari Italia bernama Amadeo Avogadro melanjutkan eksperimen yang telah dilakukan oleh Gay-Lussac. Avogadro mengaitkan perbandingan volume gas dalam reaksi dengan jumlah partikel. Avogadro berpendapat suatu gas seperti hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang bereaksi berupa molekul diatomik, bukan monoatomik, sehingga rumus kimianya adalah H2, O2, dan N2, bukan H, O, dan N. Percobaan dari Gay-Lussac dituliskan oleh Avogadro sebagai berikut. Gay-Lussac, dua volume gas hidrogen bereaksi dengan satu volume gas oksigen menghasilkan dua volume uap air. Kemudian Avogadro, dua molekul gas hidrogen bereaksi dengan satu molekul gas oksigen menghasilkan dua molekul uap air. Berdasarkan penulisan tersebut, dua molekul uap air dapat dibentuk dengan mereaksikan dua molekul hidrogen dengan satu molekul oksigen. Dari sini, Avogadro mengajukan hipotesis yang dikenal sebagai hipotesis Avogadro yang berbunyi sebagai berikut. Pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas dengan volume yang sama akan mengandung jumlah molekul yang sama pula. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Untuk materi yang akan dipelajari pertemuan selanjutnya yaitu mengenai stoikiometri. Kalian diharapkan membaca terlebih dahulu. Dan jangan lupa mengerjakan tugas hari ini yang Ibu tugaskan mengenai hukum-hukum dasar kimia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat kembali memulai pembelajaran. Seperti biasa, untuk ketua muridnya, silakan untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen. Untuk siswa yang hadir, silakan mengacungkan tangan dan mengatakan hadir. Alhamdulillah, pada hari ini siswa hadir semua. Minggu yang lalu, kita mempelajari mengenai hukum-hukum dasar kimia. Di antaranya meliputi hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum kelipatan perbandingan, hukum perbandingan volume, dan juga hipotesis Avogadro. Selanjutnya, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai stoikiometri. Mari kita simak PPT yang Ibu sajikan. Materi selanjutnya yaitu mengenai stoikiometri. Yang pertama yaitu ada konsep mol. Dalam kenyataannya, reaksi-reaksi kimia melibatkan banyak atom, molekul, atau ion. Pada reaksi antara gas oksigen dan hidrogen, terlibat triliunan molekul oksigen dan hidrogen. Oleh karena ukurannya yang sangat kecil, maka tidak mungkin digunakan satuan Cody, Rim, Lusim, atau satuan-satuan lain yang banyak dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Untuk alasan kepraktisan, maka dalam menentukan ukuran jumlah partikel, para ahli kimia sepakat mencari satuan yang mudah digunakan, yaitu satuan jumlah partikel yang disebut mol. 1 mol adalah sejumlah partikel yang terkandung di dalam suatu zat yang jumlahnya sama dengan banyaknya atom yang terdapat di dalam 12 gram C12. Dari percobaan yang dilakukan oleh Joseph Loschmidt dan kemudian dibenarkan oleh Avogadro, ternyata banyaknya atom karbon yang terdapat dalam 12 gram C12 adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 butir atom. Bilangan ini selanjutnya disebut dengan bilangan Avogadro atau tetapan Avogadro yang diberi lambang L. Jadi 1 mol zat sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Selanjutnya yaitu ada massa molar. Hubungan massa dengan jumlah partikel dinyatakan dalam massa molar, yaitu massa zat yang mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel zat tersebut. Berdasarkan pada standar mol yang menyatakan bahwa di dalam 12 gram C12 terdapat 6,02 kali 10 pangkat 23 atom C12, maka dapat dihitung hubungan antara massa molar dengan massa atom relatif sebagai berikut. Untuk menghitung berapa gram massa 1 mol A dapat digunakan konsep massa atom relatif seperti berikut. ARA sama dengan massa rata-rata 1 atom A dibagi 1/12 dikali massa atom C12. Jadi kesimpulannya, massa molar adalah massa zat itu yang sama dengan massa atom atau massa rumus zat tersebut dinyatakan dalam gram. Satuan massa molar adalah gram per mol. Karena massa molar dari suatu molekul atau satuan rumus kimia senyawa adalah jumlah AR dari atom-atom penyusunnya. Dengan menggunakan pengertian massa molar, maka jumlah mol suatu zat dapat dihitung dengan cara jumlah mol suatu zat sama dengan massa dibagi massa molar, dan massa sama dengan mol dikali massa molar. Selanjutnya yaitu volume molar. Volume molar gas adalah volume 1 mol gas pada suhu dan tekanan tertentu. Jika pengukuran dilakukan pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, volume molar gas disebut sebagai volume molar standar. Sebab keadaan suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm adalah keadaan standar gas. Untuk menentukan volume molar gas pada keadaan standar, dilakukan penimbangan sejumlah volume gas tertentu dalam tabung yang sudah diketahui massa kosongnya pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan gas 1 atm. Dari data hasil percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada keadaan standar, volume 1 mol gas adalah 22,4 liter. Dengan demikian, maka volume sama dengan mol dikali 22,4 liter per mol.
Selanjutnya yaitu ada interkonversi mol, gram, dan volume. Mol merupakan satuan jumlah yang mudah diubah ke dalam satuan lain. Dengan demikian, satuan mol dapat digunakan untuk mencari jumlah zat dalam satuan lain. Mol dapat difungsikan sebagai sentral atau pusat, dalam arti untuk mengubah dari satuan yang satu ke dalam satuan yang lain dapat melewati satuan mol, seperti gambar berikut. Misalnya, mengubah massa gas dalam satuan gram menjadi volume dalam satuan liter atau sebaliknya. Juga dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengubah massa menjadi mol dan menjadi volume atau sebaliknya. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini telah selesai mengenai stoikiometri. Untuk itu, maka Ibu memberikan tugas kepada kalian yang dikumpulkan minggu depan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video yang saya buat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.